Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi ekonomi yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Yang pertama adalah permintaan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga keseimbangan pasar. Apa sih permintaan itu? Permintaan adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama tingkat harga barang, yang kedua jumlah konsumen, yang ketiga pendapatan konsumen, yang keempat perilaku atau selera konsumen, dan yang kelima ekspektasi di masa depan. Rumus fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1, dengan P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah berubah, Q1 adalah harga barang yang diminta, dan Q2 adalah jumlah barang yang diminta setelah berubah. Contoh soal permintaan. Pada saat harga 10.000, jumlah barang yang diminta 4 unit. Sedangkan pada saat harga turun menjadi 8.000, jumlah barang yang diminta 5 unit. Bentuklah harga permintaannya. Diketahui Q1 adalah 4, P1 adalah 10.000, Q2 adalah 5, dan P2 adalah 8.000. Lalu ditanya bagaimana rumus fungsi permintaannya. Untuk penyelesaiannya menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Tadi kan Q1-nya 4, P1-nya kan 10.000, Q2-nya kan 5, dan P2-nya 8. Lalu masukkan ke dalam rumus. Jadinya Q min 4 per 5 min 4 sama dengan P min 10.000 per 8.000 min 10.000. Q min 4 per 1 sama dengan P min 10.000 per min 2.000. Min 2.000 kali Q min 4 sama dengan 1 kali P min 10.000. Jadinya min 2.000 Q plus 8.000 sama dengan 1 P min 10.000. Pindahkan ke ruas kiri. Min 2.000 Q plus P plus 10.000 sama dengan P. Jadi rumus permintaannya adalah P sama dengan min 2.000 Q plus 18. Untuk mengetahui kebenaran dari rumus permintaan tersebut, kita dapat cek P sama dengan min 2.000 Q plus 18.000. P-nya 10.000 sama dengan min 2.000, Q-nya 4 plus 18.000. Jadinya 10.000 sama dengan min 8.000 plus 18.000. Jadinya 10.000 sama dengan 10.000. Jadi rumus permintaan tersebut benar. Hukum dan kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dan tingkat harga berkorelasi negatif atau berbanding terbalik. Ini artinya, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Sebaliknya, jika tingkat harga turun, maka jumlah barang yang diminta mengalami kenaikan. Hukum permintaan selalu ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri dianggap tetap. Contoh dari pergeseran kurva permintaan dapat kalian lihat di samping. Kurva permintaan adalah penggambaran atas hubungan antara harga dan jumlah barang yang diinginkan konsumen. Pergeseran kurva permintaan ke kanan atau ke kiri dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor barang atau jasa yang tersedia disesuaikan dengan pendapatan konsumen dan perubahan harga pada barang pengganti. Jika pendapatan meningkat, maka pergeseran kurva permintaan ke kanan. Dan apabila terjadi turun kurva permintaan, maka pergeseran akan sejajar ke kiri. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang yang lain yang terkait. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tingkat teknologi. Yang kelima, jumlah produsen. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, faktor alam. Dan yang terakhir adalah prediksi di masa depan.
Rumus fungsi penawaran. Rumus fungsi penawaran adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P1 adalah harga awal, P2 adalah harga setelah berubah, Q1 adalah jumlah barang yang diminta, dan Q2 adalah jumlah barang yang diminta. Contoh soal penawaran. Rizka sedang merintis usaha thrift shop kriunik. Saat pasar sedang ramai, dia menjual kriunik tersebut dengan harga 60.000 untuk perjualan 20 unit. Jika Rizka menjual 30 unit dengan harga 80.000, maka tentukan fungsi penawarannya. Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, diketahui Q1 sama dengan 20, P1 sama dengan 60.000, Q2 sama dengan 30, dan P2 sama dengan 80.000. Lalu berapa nilai Q? Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Tadi kan Q1-nya 20 dan Q2-nya 30. Dan P1-nya 60.000 dan P2-nya 80.000. Lalu masukkan menggunakan rumus tersebut. Jadinya Q min 20 dibagi 30 min 20 sama dengan P min 60.000 dibagi 80.000 min 60.000. Jadi Q min 20 dibagi 10 sama dengan P min 60.000 dibagi 20.000. Lalu 20.000 Q min 400.000 sama dengan 10 P min 600. 20.000 Q sama dengan 10 P min 200. Jadi nilai Q sama dengan 0,0005 P min 10. Jadi rumus fungsi penawaran Rizka adalah 0,0005 P min 10. Untuk memastikan apakah rumus penawaran tersebut benar, mari kita cek. Q sama dengan 0,0005 P min 10. Q-nya 20 sama dengan 0,0005, P-nya 60.000 min 10. Jadinya 20 sama dengan 20. Jadi rumus penawaran tersebut benar. Hukum dan kurva penawaran. Untuk kurva penawaran dapat dilihat pada gambar di samping. Hukum teori penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Karena hukum penawaran ini berlawanan dengan hukum permintaan, maka kurva penawaran juga berlawanan dengan kurva permintaan. Gambar pergeseran kurva penawaran. Untuk pergeseran kurva penawaran dapat dilihat pada gambar di bawah. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhi. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, kurva bergeser ke kiri. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga kesepakatan pembeli dan penjual. Harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, keseimbangan harga adalah keadaan ketika penjual dan pembeli sepakat pada harga dan jumlah barang tertentu. Gambar kurva keseimbangan pasar. Untuk kurva harga keseimbangan dapat dilihat pada gambar di samping. Kurva keseimbangan pasar akan terjadi bila permintaan dan penawaran berada pada suatu titik yang sama, PQ. Dalam kurva keseimbangan ini, garis permintaan dan garis penawaran akan bertemu pada suatu titik yang sama. Titik equilibrium tersebut akan mampu bertahan dalam jangka panjang apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan, atau setidaknya hanya memperoleh kerugian yang sangat sedikit. Suatu kondisi di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau dinotasikan dengan QS lebih besar daripada QD, maka disebut dengan surplus, kelebihan penawaran. Sebaliknya, suatu kondisi di mana permintaan lebih besar daripada penawaran atau dinotasikan dengan QD lebih besar daripada QS, maka disebut dengan shortage, kelebihan permintaan. Terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sampai jumpa lagi.